adalah saat yang terindah Tuhan, saat kami boleh bersekutu dengan Engkau ya Allah Roh Kudus. Saat dimana kami boleh merasakan hadirat-Mu Tuhan. Karena di dalam hadirat-Mu ada damai dan sejahtera. Di dalam hadirat-Mu ada kedamaian yang sejati Tuhan. Di dalam hadirat-Mu ada sukacita Tuhan. Di dalam hadirat-Mu kami melihat kemuliaan-Mu Tuhan. Di dalam hadirat-Mu Tuhan, kami Kau bawa masuk dalam rencana-Mu yang dahsyat Tuhan. Dan pagi ini Tuhan, bersama dengan jemaat-Mu saat ini, pagi hari ini Tuhan, kami bersehati Tuhan. Kami menghampiri Engkau Tuhan dengan segala kerendahan hati dan hidup kami Tuhan. Dan biarlah Allah Roh Kudus, Engkau yang memenuhi kami pribadi lepas pribadi, juga memenuhi gereja-Mu di tempat ini Tuhan dengan hadirat-Mu Roh Kudus. Dan Engkau yang akan melawat kami lebih lanjut Tuhan. Datanglah Roh Kudus menjamah kami. Penuhi kami Allah Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau sungguh baik Tuhan. Engkau teramat baik Tuhan. Terima kasih Tuhan, kalau kami ada sampai saat ini, semua karena kasih dan anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami mau bersehati untuk bersukacita, kami mau bersehati untuk bersorak-sorai bersama, memuliakan nama-Mu Allah yang hidup, Allah yang telah menjamin hidup kami, bahkan Allah yang telah menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Curahkan roh sukacita saat ini mengalir di tengah-tengah umat-Mu saat ini ya Tuhan. Biarlah hati kami bersukacita, hati kami bersorak-sorak untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap untuk memuji, meninggikan nama-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari semua yang percaya katakan bersama-sama. Amin. Shalom. Selamat pagi, apa kabarnya? Luar biasa. Apa kabarnya? Luar biasa ya. Boleh kasih salam kode saja ya. Tuhan memberkati, selamat beribadah. Mari kita bersukacita karena kita telah ditebus Bapak Ibu dengan darah Tuhan yang kudus. Mari kita angkat pujian bagi Tuhan. Tinggikan nama Tuhan. Terima sukacita. Haleluya. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagi-Mu. Kami bait kudus-Mu sebagai bukti karya-Mu, nyatakan Kau besar dan hidup. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagi-Mu. Kami bait kudus-Mu sebagai bukti karya-Mu, nyatakan Kau besar dan hidup.
berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Mari kita bangkit berdiri, pujikan dengan segenap hati. Terima kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagi-Mu. Kami bait kudus-Mu sebagai bukti karya-Mu, nyatakan Kau besar dan hidup. Mari kita berlari meraih tujuan kita, berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota keterima. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu. Sekali lagi, katakan dengan iman, kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan. Amin. Di setiap langkah, dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Terima kuasa Tuhan. Haleluya, haleluya. Siapa yang rindu hidupnya dilawat Tuhan, angkat tanganmu. Amin. Siapa yang rindu hidupnya menerima lawatan Tuhan, angkat tanganmu. Amin, amin. Terima dengan iman. Katakan bersama-sama. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Katakan, kami rindukan kuasa lawatan, kebangkitan pasti
terjadi. Kami rindukan kuasa lawatan, kebangkitan pasti terjadi. Sekali lagi katakan dengan iman. Kami rindukan kuasa lawatan, kebangkitan pasti terjadi. Haleluya. Amin. Kami rindu lawatan-Mu Tuhan. Pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, ialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan berkata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Haleluya. Pelukis cakrawala, perangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, ialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawat kami, kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Datanglah dan bertahta, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Katakan bersama, how great is our God, great is our God. Sungguh mulia Engkau Tuhan, sungguh dahsyat Engkau Tuhan Yesus. Pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti. Katakan bersama
Datanglah dan bertahta, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Datanglah dan bertahta, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Datanglah dan bertahta, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Yesus, segala pujian kemuliaan bagi nama Tuhan. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertahtalah lebih lagi, urapanmu, lawatanmu, kaulah yang ku perlu, kau terutama di berkerjalah ya Roh Kudus, bertahtalah lebih lagi, urapanmu, lawatanmu, kaulah yang ku perlu, kau terutama di hidupku. Roh Kudus hadir di sini, pribadi yang menawan dan suci, ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kehendak-Mu, ya Roh Kudus. Roh Kudus manis dan lembut, penolong, penolong yang sejati dan suci, ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kuasa-Mu. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertahtalah lebih lagi, urapanmu, lawatanmu, kaulah yang ku perlu, kau terutama. Mari angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertahtalah lebih lagi, urapanmu, lawatanmu, kami perlu Kau Tuhan Kudus. Terus sekali lagi dengan iman katakan, bekerjalah ya Roh Kudus,
Kaulah yang ku perlu, Kau terutama di hidupku. Kaulah yang ku perlu, Kau terutama di Kau yang ku perlu. Kaulah yang ku perlu, Kau terutama di hidupku. Haleluya. Terima urapan Roh Kudus, terima lawatan Roh Kudus memenuhi kami saat ini. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Allah Roh Kudus, kami percaya Engkau sedang bertahta dan berkarya di dalam hati kami pribadi lepas pribadi. Berkaryalah lebih lanjut ya Tuhan. Berkaryalah di dalam hidup kami hamba-hambamu, umatmu saat ini. Berkaryalah sepenuhnya atas hidup kami. Karena kami tahu kalau Engkau berkarya dalam hidup kami menjadi orang-orang yang dibenangkan oleh-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan kami siap terima dengar firman-Mu. Bersama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita kembali datang di dalam doa. Sungguh Tuhan, kami bersyukur buat kasih setia-Mu yang begitu indah di dalam kehidupan kami. Buat setiap jaminan keselamatan yang Tuhan anugerahkan kepada kami, sehingga kami boleh menerima akan keselamatan dan kehidupan yang kekal bersama dengan Engkau. Dan Kau memberkati kami Tuhan, buat setiap jemaat-Mu untuk kami boleh belajar kebenaran firman-Mu pada saat ini. Berikan buat setiap kami roh hikmat, roh pengertian yang daripada Tuhan, untuk kami boleh mengerti dan memahami akan kebenaran firman-Mu. Dan berdoa menyerahkan Tuhan buat penyampaian kebenaran firman-Mu ke dalam berkat dan penyertaan tangan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik, saya kasih firman Tuhan pada saat ini akan mengambil sebuah tema mengenai tujuan dari kenaikan Tuhan bagi orang yang percaya. Di hari Kamis yang lalu kita bersama-sama memperingati akan kenaikan Tuhan Yesus ke surga, dan kita mau melihat tujuan kenaikan Tuhan bagi setiap kita orang yang percaya kepadanya. Mari kita akan baca sama-sama Alkitab kita. Kita buka di dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang pertama, ayat yang ke-6 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Kisah Para Rasul pasalnya yang pertama, ayat yang ke-6 sampai dengan yang ke-11. Ya, mari kita baca bersama-sama beberapa ayat ini dimulai dari Kisah Para Rasul pasal yang pertama, kita mulai dari ayat yang ke-6. Ya, Bapak Ibu bisa baca di depan. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Bapak saya kasih kita adalah orang percaya yang telah menerima anugerah keselamatan. Oleh karena itu kita perlu memahami akan tujuan dari peristiwa kenaikan Yesus. Bapak saya kasih, Alkitab mencatat bahwa Yesus itu mati di salib. Dan ketika Tuhan Yesus mati di salib, iblis tentu sangat bersuka cita ketika dia melihat Yesus sudah mati di atas kayu salib.
dan ia mengira bahwa Yesus akan mati untuk selama-lamanya. Ya, tetapi yang terjadi adalah pada hari yang ketiga, Tuhan Yesus yang kita percayai, Tuhan Yesus yang menjadi juru selamat di dalam kehidupan kita, dia bangkit pada hari yang ketiga, dan dia tidak hanya bangkit dari kematian, tetapi dia juga mengalahkan kuasa maut yang selama ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia, yaitu kebinasaan kekal di dalam api neraka. Tetapi Tuhan Yesus sudah mengalahkan kuasa maut itu, sehingga setiap kita yang percaya kepada Tuhan, ya, kita punya bagian atau tempat di dalam kerajaan surga yang mulia. Dan setelah Tuhan Yesus bangkit dari kematiannya, selama kurang lebih 40 hari, Tuhan Yesus berulang kali menampakkan diri kepada murid-muridnya sebagai tanda, ya, sebagai bukti bahwa Yesus itu benar-benar bangkit dan hidup untuk selama-lamanya. Ya, Tuhan Yesus mayatnya tidak dicuri oleh para murid-murid dan disembunyikan. Tetapi Tuhan Yesus membuktikan kepada banyak orang dengan menampakkan diri setelah dia bangkit dari kematiannya, untuk membuktikan bahwa dia benar-benar Tuhan yang bangkit dari maut. Nah, setelah 40 hari Tuhan menampakkan diri kepada banyak orang, kepada murid-muridnya, bahwa dia benar-benar bangkit dari maut. Ya, setelah itu tiba waktunya bagi Yesus untuk dia kembali ke dalam kerajaan surga. Nah, setelah itu Tuhan Yesus mengumpulkan murid-muridnya di Bukit Zaitun, dan dia memberikan pesan-pesannya yang terakhir kepada mereka. Ya, salah satunya adalah agar para murid ini tidak meninggalkan Yerusalem sebelum Tuhan memberikan akan kuasa kepada mereka, untuk mereka menjadi orang-orang yang akan dipakai Tuhan untuk mengabarkan Injil ke seluruh dunia. Nah, setelah itu Tuhan Yesus mulai terangkat ke surga. Yesus naik ke langit dan awan menutup dari pandangannya, dari pandangan murid-murid. Kemudian Yesus hilang dari pandangan mereka. Tetapi tiba-tiba muncul dua malaikat Tuhan, ya, di tengah murid-murid itu, dan malaikat itu berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Itu yang dikatakan oleh malaikat ketika, ya, murid-murid Yesus itu lagi terbengong-bengong memandang, ya, kira-kira Yesus itu pergi kemana, Yesus terbang kemana, kok tiba-tiba hilang dari pandangan mereka. Nah, kalau kita cermati apa yang disampaikan oleh malaikat ini, bagaimana dia berkata kepada orang-orang Galilea bahwa Yesus yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, dia akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Ya, Bapak Ibu saya kasih, perkataan dari malaikat ini menjelaskan kepada kita bahwa kalau yang melihat Yesus naik ke surga itu murid-muridnya, ya tentunya nanti kalau Tuhan Yesus datang untuk kali yang kedua, yang akan melihat siapa? Murid-muridnya juga. Ya, kalau kita sebagai orang yang percaya, kita juga menjadi murid-murid Yesus. Ya, meskipun mungkin kita saat ini tidak bisa melihat secara fisik, ya, bahwa Yesus naik ke surga, tetapi kita akan sebagai murid-murid Yesus, kita akan melihat ketika nanti dia turun untuk kali yang kedua untuk menjemput kita tinggal di dalam rumah Bapa, tinggal di dalam kekekalan di dalam kerajaan surga. Dan tentunya peristiwa Yesus naik ke surga ini tentu memiliki maksud dan tujuan yang indah bagi kita sebagai umat tebusannya. Ya, sebagai umat yang sudah ditebus dengan darah yang sangat mahal. Bahkan Yesus rela mati di atas kayu salib. Allah Bapa memberikan putranya yang tunggal, ya, untuk mati di atas kayu salib menebus dosa-dosa kita. Dan kita sebagai umat tebusannya, ya, kita boleh menerima keselamatan daripada Tuhan. Nah, setelah kita menerima keselamatan, ya, Yesus harus kembali ke dalam kerajaan surga. Dan peristiwa Yesus naik ke surga ini tentu ada tujuannya. Dan saat ini kita akan bersama-sama melihat, ya, apa tujuan dari peristiwa naiknya Yesus ke surga bagi kita setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Hal yang pertama, setelah Tuhan Yesus, tujuan dari Yesus naik ke surga adalah yang pertama, Tuhan Yesus sedang menyediakan tempat bagi kita. Yohanes pasal 14 ayat yang pertama sampai yang ketiga berkata, "Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal.
Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Ya, Tuhan Yesus berkata bahwa di rumah Bapa itu banyak tempat tinggal, dan dia kembali ke dalam kerajaan surga. Dikatakan oleh firman Tuhan bahwa dia akan menyediakan tempat bagi kita semua. Sebagai orang-orang yang percaya, ya kita bersyukur kalau kita punya janji Tuhan yang luar biasa. Ya, dan janji Yesus ini tidak hanya ditujukan kepada para rasul, tetapi juga bagi kita yang percaya kepadanya dan setia sampai akhir. Ya, satu janji yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada kita, bahwa Tuhan sediakan tempat di dalam kerajaan surga yang mulia. Ya, bagi setiap orang yang percaya kepadanya dan yang setia mengikut dia sampai akhir. Ya, di tengah pergumulan di dunia ini, ya tentunya banyak orang-orang yang mulai meninggalkan Tuhan. Tetapi berbahagialah mereka yang tetap percaya kepada Tuhan dan mereka setia sampai akhir, karena kita punya janji yang luar biasa bahwa Tuhan sudah sediakan tempat bagi kita di dalam kerajaan surga atau di dalam rumah Bapa. Seperti tadi dikatakan di Yohanes, ya pasal 14 ayat yang pertama sampai yang ketiga. Ya, karena di mana Yesus tinggal, maka di situ pula kita sebagai umat tebusannya akan tinggal bersama-sama dengan Dia. Ya, tadi dikatakan supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Ya, di mana nanti Yesus tinggal, kita pun akan tinggal bersama-sama dengan Tuhan Yesus yang kita percayai sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu saya kasih, kehidupan kita di dunia itu tidaklah kekal. Ya, kita perlu selalu mengingat bahwa keberadaan kita di bumi ini hanyalah sementara. Di dalam 2 Korintus pasal yang 5 ayat yang pertama dikatakan, karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita, suatu tempat kediaman kekal yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Ya, ketika kita ada di dunia ini, ya kita diberikan akan tubuh secara fisik. Ya, tubuh kita secara fisik. Tetapi tubuh fisik kita ini bukanlah tubuh yang kekal. Tubuh yang kita miliki ini penuh dengan kelemahan, penuh dengan keterbatasan. Tetapi Tuhan berkata, nanti jika kemah tempat kediaman kita, ya berarti tubuh jasmani kita ini harus kembali, ya, dari debu kembali ke debu, dari tanah kembali ke tanah. Ya, dikatakan oleh firman Tuhan bahwa Allah telah menyediakan satu tempat kediaman di dalam kerajaan surga. Ya, tubuh fisik kita yang penuh dengan keterbatasan akan digantikan dengan tubuh kemuliaan, sehingga kita boleh tinggal di dalam kerajaan surga yang mulia, dan kita boleh menikmati akan janji Bapa tinggal bersama dengan Tuhan Yesus Kristus di dalam kerajaan surga. Dan Yesus berkata bahwa di rumah Bapa itu ada banyak tempat. Ya, ada banyak tempat yang disediakannya bagi kita. Ya, tempat yang begitu indah, satu tempat yang di mana tidak ada lagi kesedihan, satu tempat di mana lagi tidak ada air mata, satu tempat di mana lagi tidak ada kesusahan, tempat di mana tidak ada lagi kedukaan. Kita boleh tinggal di dalam kerajaan surga yang mulia. Dan satu hal yang luar biasa, bahwa Tuhan sediakan tempat seluas-luasnya bagi setiap orang yang mau percaya dan setia kepadanya. Ya, di dalam ketika orang itu percaya kepada Tuhan, ya ketika mereka mau hidup setia kepada Tuhan, Tuhan berkata, di dalam rumah Bapa itu ada banyak tempat. Ya, tidak ada kuota maksimum, tidak ada pembatasan jumlah, tidak ada tidak ada penyekatan, ya tidak diperlukan surat swab atau antigen. Ya, semua diundang masuk ke dalam rumah Bapa. Ya, syaratnya apa? Syaratnya kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat kita, dan kita hidup setia melakukan kebenaran firman-Nya sampai akhir. Oleh karena itu kita sebagai murid-murid Tuhan yang tentunya memiliki janji yang luar biasa, bahwa Tuhan berkata Dia menyediakan tempat bagi kita, dan bila tempat itu telah tersedia, tempat itu telah siap, Tuhan berjanji bahwa Dia akan kembali untuk menjemput kita agar kita semua boleh tinggal bersama-sama di dalam kerajaan surga. Yang percaya katakan amin. Ya, kita percaya Tuhan itu akan kembali datang kali yang kedua
untuk menjemput kita. Bila rumah kita di dalam kerajaan surga, bila tempat kita di dalam kerajaan surga itu sudah siap, dan kita percayanya bahwa janjinya ya dan amin. Oleh karena itu Bapak Ibu saya kasih, janganlah kita menjadi gelisah ataupun khawatir menghadapi apapun di dunia ini. Ya, khususnya dalam masa pandemi COVID-19 seperti sekarang ini. Ya, kita percaya bahwa di dalam masa pandemi seperti sekarang ini, akhir hidup kita tidak ditentukan oleh sakit penyakit atau virus, melainkan hidup kita ada di dalam tangan Tuhan. Ya, hidup kita tidak ditentukan oleh virus COVID-19, tetapi hidup kita itu ada di dalam tangan Tuhan. Karena kita semua adalah umat tebusan Tuhan. Ya, kalau rumah kita sudah siap, Tuhan panggil kita pulang. Ya, kemah kediaman kita di bumi ini dibongkar untuk kita digantikan menerima akan tubuh kemuliaan di dalam kerajaan surga. Dan dengan naiknya Yesus ke surga, kita semua memperoleh jaminan yang pasti tentang keselamatan dan hidup yang kekal. Sebab Yesus kembali ke surga untuk menyediakan tempat bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Ya, kalau saat ini kita boleh menjadi orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan, kita bersyukur buat semuanya itu. Karena artinya Tuhan Tuhan pasti akan sediakan tempat bagi kita di dalam kerajaan surga. Jangan pernah kehabis, jangan pernah khawatir bahwa kita akan kehabisan tempat di dalam kerajaan surga. Ada begitu banyak tempat di dalam kerajaan surga yang akan Tuhan sediakan bagi kita semua. Itu hal yang pertama, bahwa Tuhan sedang menyediakan tempat bagi kita. Oleh karena itu Tuhan Yesus harus naik ke surga. Hal yang kedua, tujuan dari Tuhan Yesus naik ke surga adalah agar Roh Kudus itu dapat diutus ke dalam dunia. Tujuan yang kedua dari kenaikan Yesus ke surga adalah agar Roh Kudus itu dapat diutus ke dalam dunia. Yohanes pasal 16 ayatnya yang ke-7. Kita baca bersama-sama Yohanes 16 ayat ke-7. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Bapak Ibu saya kasih, sebelum Yesus naik ke surga, Yesus sudah berjanji bahwa dia tidak akan pernah membiarkan murid-muridnya sendirian di dunia ini. Ya, dia berjanji bahwa dia akan berikan satu pribadi penolong dan yang kita kenal sebagai Roh Kudus. Dan itu juga yang diterima oleh murid-murid Yesus ketika mereka mengalami kepenuhan Roh Kudus atau Pentakosta yang pertama, ya, di loteng Yerusalem. Saat Yesus ada di dunia ini selama 3,5 tahun, kita tahu bahwa Yesus ketika ada di dunia ini dia 100% manusia, tetapi dia juga 100% Tuhan. Ya, kenapa dia 100% manusia dan dia juga 100% Tuhan? Dia 100% manusia karena sebagai manusia Tuhan juga merasakan bagaimana capek. Tuhan juga merasakan bagaimana lelah. Dia juga merasakan lapar seperti kita. Dan dia juga terbatas dan tidak bisa ada di mana-mana. Ya, kalau Yesus sedang melayani di kota Kapernaum, dia tidak bisa ada di kota Nazaret. Ketika dia ada di Bethlehem, dia tidak bisa ada di Betania. Ya, sebagai manusia, Tuhan Yesus terbatas. Sebagai Tuhan, dia punya kuasa yang tidak terbatas. Tetapi sebagai manusia yang memiliki tubuh fisik, Tuhan juga Yesus sama seperti kita. Ya, dia juga bisa mengalami capek, dia bisa merasa lapar, dan dia juga mengalami keterbatasan. Nah, tetapi kita bersyukur kalau Tuhan itu Tuhan yang luar biasa. Ketika Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan berikan rohnya yaitu Roh Kudus. Rohnya sendiri yang dikatakan sebagai Roh Kudus sebagai penolong bagi kita. Dan Roh Kudus ini punya sifat yang berbeda dengan Tuhan Yesus yang datang ke dalam dunia ini. Ya, kuasanya tetap sama, tetapi Roh Kudus ini punya sifat omnipresent. Artinya apa? Omnipresent itu artinya dapat hadir di setiap tempat pada saat yang sama, tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Ya, Roh Kudus sifatnya omnipresent. Ya, dia bisa ada di mana saja dalam tempat yang bersamaan. Ya, bisa di 2 tempat, di 3 tempat, di 4 tempat dan selanjutnya pada saat yang bersamaan, dan dia tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Dan itulah roh Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita semua. Ya,
Setelah Yesus naik ke surga, tadi Tuhan berpesan kepada mereka, ya agar mereka tinggal di Yerusalem. Ya, di dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama, ayat yang keempat, saya bacakan dari terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Ya, dari Alkitab terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan, dan pada waktu ia berkumpul bersama mereka, ia memberi perintah ini kepada mereka. Jangan pergi dari Yerusalem. Tunggu di situ sampai Bapa memberikan apa yang sudah dijanjikannya, yaitu yang sudah kuberitahukan kepadamu dahulu. Itu yang dikatakan oleh firman Tuhan ketika Tuhan Yesus akan naik ke surga. Salah satu pesan yang Tuhan berikan kepada mereka agar mereka tidak meninggalkan kota Yerusalem. Oleh karena itu, setelah Tuhan Yesus naik ke surga, para murid berkumpul ya di sebuah kamar loteng seperti yang diperintahkan Tuhan Yesus kepada mereka. Ya, untuk mereka tidak pergi dari Yerusalem. Karena itu, murid-murid Tuhan Yesus berkumpul, mereka menunggu pencurahan Roh Kudus yang akan memberikan mereka kuasa untuk menjadi saksi Yesus. Ya, mereka berkumpul di situ. Nah, lalu apa yang dilakukan ketika mereka ada di situ? Ya, mereka kan sudah kumpul semua. Murid-murid Yesus itu mereka berkumpul ada di situ. Ya, kurang lebih kira-kira 120 orang ada di situ, mereka berkumpul. Dan apa yang mereka lakukan ketika mereka berkumpul bersama-sama? Kisah Para Rasul 1 ayat 14a berkata, mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Ya, ketika mereka ada di loteng Yerusalem, ya mereka tidak membicarakan masalah mereka. Mereka tidak bergumul dengan apa yang sedang mereka alami saat itu. Tetapi mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Ya, artinya apa? Ya, mereka berdoa, mereka memuji, mereka menyembah Tuhan bersama-sama dalam unity atau dalam kesatuan siang dan malam. Ya, mereka bersehati, artinya apa? Mereka bersatu di dalam doa mereka. Mereka belajar untuk memuji, mereka belajar berdoa, mereka belajar menyembah Tuhan di dalam kesatuan hati mereka siang dan malam. Dan apa yang terjadi ketika mereka bersatu di dalam doa-doa mereka, di dalam pujian dan penyembahan mereka kepada Tuhan? Ya, kira-kira 10 hari setelah mereka berkumpul dan melakukan kesehatian dalam doa bersama-sama, pada hari yang ke-10, ya, tiba-tiba terdengarlah suara seperti tiupan angin keras memenuhi ruangan itu, dan tiba-tiba tampaklah lidah-lidah seperti nyala api hinggap di atas kepala mereka masing-masing. Dan mereka dipenuhi dengan Roh Kudus. Dan sebagai tanda awal, mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa yang diberikan Roh Kudus kepada mereka untuk mengatakannya. Ya, mereka berkata-kata dalam bahasa baru. Ya, mungkin ada yang berbicara dalam bahasa Belanda meskipun mereka tidak bisa bahasa Belanda. Ada yang berkata-kata dalam bahasa Mandarin meskipun mereka tidak bisa berbahasa Mandarin. Ya, maka juga ada yang berbahasa dengan bahasa malaikat, yaitu bahasa roh. Seperti apa yang diberikan Roh Kudus kepada mereka. Itu yang terjadi kepada murid-murid mereka ketika mereka dipenuhi Roh Kudus. Dan firman Tuhan katakan sebagai tanda awal, ya, mereka berkata-kata dalam bahasa-bahasa yang baru. Dan setelah mereka dipenuhi Roh Kudus, ya, hidup para murid itu diubahkan. Yang mereka yang pada mulanya ketakutan dan bersembunyi dari orang banyak, mereka diubahkan menjadi orang-orang yang berani untuk memberitakan Injil. Ya, para murid memiliki semangat yang berapi-api untuk memberitakan Injil, bahkan sampai ke daerah-daerah yang jauh. Bahkan mereka berani mati, ya, demi Injil yang mereka beritakan. Ya, kalau kita belajar dari sejarah bagaimana murid-murid Yesus, ya, banyak di antara mereka yang mati sebagai martir demi mereka mempertahankan kebenaran Injil yang mereka beritakan. Ya, mereka meyakini bahwa Yesus itu sudah bangkit karena mereka melihat dengan mata kepala sendiri bahwa Yesus memang benar-benar bangkit. Ya, dan setelah bangkit Tuhan Yesus kembali naik ke dalam kerajaan surga. Ya, untuk menyediakan tempat, dan Dia juga berikan kepada kita Roh penolong, yaitu Roh Kudus itu ada di dalam dunia ini. Ya, Bapak Ibu saya kasih, oleh sebab itu kita perlu penolong, yaitu Roh Kudus. Ya, karena tanpa Roh Kudus kita tidak akan dapat mengerti kebenaran firman dan menjadi pelaku firman. Hanya Roh Kudus saja yang bisa menolong kita
untuk kita hidup di dalam kebenaran firman dan menjadi pelaku-pelaku firman seperti apa yang Tuhan Yesus ajarkan bagi kita semua. Dan Roh Kudus juga akan mengisahkan kita akan dosa dan membawa kita kepada jalan kebenaran. Percayalah, ya, Roh Kudus tidak akan membuat kita itu tersesat, tetapi Roh Kudus akan membawa kita kepada jalan kebenaran yang sesuai dengan firman Tuhan. Dan dengan pertolongan Roh Kudus kita juga akan dikuatkan. Ya, Roh Kudus juga menjadi roh penghibur. Roh Kudus juga menjadi roh penuntun di dalam kehidupan kita, untuk kita melewati setiap persoalan, setiap masalah, setiap pergumulan di dalam kehidupan kita. Ya, termasuk di masa pandemi COVID-19 seperti sekarang ini. Ya, kita perlu pertolongan Roh Kudus. Ya, karena hanya Roh Kudus saja yang bisa memberikan kepada kita kekuatan, yang bisa memberikan kepada kita penghiburan, yang bisa memberikan kepada kita pengharapan. Saat kita merasa pengharapan kita hilang, saat kita merasa kita sudah tidak bisa berbuat apa-apa, ya, Roh Kudus memberikan kepada kita tuntunan. Roh Kudus memberikan kepada kita jalan yang harus kita ambil, keputusan yang harus kita ambil. Ya, hal-hal yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita. Karena Dia, roh penolong yang diberikan oleh Tuhan Yesus bagi kita untuk membawa manusia itu hidup, mengalami pertolongan dan anugerah Tuhan di dalam perjalanan kehidupannya di atas bumi ini. Dan dengan pertolongan Roh Kudus kita melihat satu hal yang terjadi di sekitar kita saat ini. Ya, saat ini ada banyak orang yang kehilangan mata pencarian, mereka kehilangan pekerjaan mereka, hidup mereka yang sudah sulit menjadi semakin sulit, dan banyak orang mulai merasa putus asa menghadapi persoalan yang ada. Ya, beberapa waktu yang lalu, ya, di televisi ada sebuah kabar, ya, seorang ibu rumah tangga, ya, dia membuat uang palsu, ya, karena dia merasa sudah kepepet dengan kebutuhan ekonominya. Ya, ibu rumah tangga, ya, dia bisa buat uang palsu, ya, alatnya cukup sederhana, dia cuma punya pakai printer yang bisa fotokopi, dan dia bisa buat uang palsu itu sangat mirip dengan aslinya. Ya, jadi sempat dia bisa berbelanja dengan uang palsu itu, tetapi pada akhirnya tertangkap. Ya, dan orang yang seperti ini adalah orang-orang yang sudah kehilangan pengharapan, orang-orang yang sudah tidak lagi putus asa di dalam kehidupannya. Dia melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan hukum. Dia melakukan hal yang tidak lagi sesuai dengan etika di dalam kehidupan bermasyarakat. Ya, mengedarkan uang palsu. Ya, di masa yang sulit ini justru dia mengedarkan uang palsu. Dan saat ini kita juga melihat bahwa banyak orang yang juga mulai kehilangan pengharapan. Ya, kehilangan mereka sukacita. Tetapi kita semua hari ini diingatkan bahwa kita punya Roh Kudus yang akan menuntun dan menolong kita di dalam memasuki kehidupan new normal, karena Tuhan ada bersama dengan kita. Ya, kita percaya bahwa Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita. Meskipun kita tidak bisa melihat Tuhan secara fisik, ya, di samping kita, ya, atau di rumah kita, tetapi kita percaya bahwa Tuhan sudah berikan Roh-Nya. Roh Kudus itu tinggal di dalam diri kita, tinggal di dalam hidup kita, tinggal di dalam hati kita. Dan Tuhan itu yang terus akan menolong kehidupan kita untuk menjalani kehidupan di masa new normal yang tentunya tidak mudah. Ya, ada banyak hal yang perlu berubah di dalam kehidupan kita. Ya, tidak seperti hal-hal yang terjadi seperti sekarang ini, ya, pandemi yang masih terus berlanjut. Ya, kita tidak tahu, ya, kapan gelombang kedua COVID itu terjadi di Indonesia. Saya berharap tidak terjadi. Ya, jangan sampai seperti yang terjadi di negara India. Ya, kematian setiap hari itu terjadi luar biasa. Ya, mereka tidak bisa mendapatkan akan pengobatan yang baik. Ya, rumah-rumah sakit semuanya penuh. Ya, bahkan mereka tidak lagi, karena rumah sakitnya penuh, ya, meja yang biasanya untuk menaruh makanan, menaruh minuman, kalau ada di rumah sakit itu kan ada mejanya, ya, mejanya yang buat taruh makanan, taruh minuman, itu sampai dijadikan tempat tidur buat mereka. Ya,
Mereka sampai tidurnya itu di atas meja seperti itu. Ya, karena sudah tidak ada tempat lagi. Ya, mereka sampai harus tidur di lorong rumah sakit. Ya, dan itu pun ya tidak menjamin kalau mereka akan mendapat pelayanan yang terbaik. Ya, karena India saat ini kan sedang sangat kekurangan yang namanya oksigen. Padahal kita tahu India itu adalah produsen vaksin terbesar di dunia. Ya, mereka produsen vaksin terbesar di dunia. Dan mereka kemarin sudah sempat mendapat apresiasi dari negara-negara lain karena mereka dalam sehari bisa memvaksin 1 juta orang. Ya, Indonesia punya angan-angan seperti itu tapi belum tercapai. India itu ketika mereka sudah menemukan vaksin, mereka bisa buat vaksin, ya sehari 1 juta orang divaksin. Ya, tetapi mereka dalam tanda petik terlalu pede dengan vaksin yang mereka punyai. Ya, mereka mulai melonggarkan prokes, ya mereka mulai mengadakan acara-acara keagamaan, dan akhirnya terjadi tsunami COVID yang kedua dan yang saat ini masih terjadi secara luar biasa. Ya, tetapi kita mau tetap percaya, kita tetap berharap hanya kepada Tuhan saja. Ya, Roh Kudus adalah penolong yang sudah Tuhan berikan pada kita. Mari kita semua sebagai orang-orang yang percaya, kita merindukan agar Roh Kudus itu tetap tinggal dan memenuhi kehidupan kita hari lepas hari. Ya, karena tidak ada orang yang bisa menolong kita, hanya Roh Kudus saja, yaitu Roh penolong, Roh penghibur, Roh penuntun, penguat, penopang, dan juga penyerta di dalam kehidupan orang percaya. Dan untuk itu tidak ada kata lain bahwa kita perlu merindukan agar Roh Kudus itu selalu tinggal dan memenuhi kehidupan kita hari lepas hari. Ya, dan kita juga perlu mempersiapkan diri kita ya untuk menyongsong Pentakosta yang ketiga yang akan terjadi di dalam kehidupan kita. Ya, saya sampaikan apa yang dinubuatkan oleh Cindy Jacobs ya di tanggal 15 April 2020 ya di tahun lalu. Cindy Jacobs ini bernubuat untuk Indonesia. Ya, Cindy Jacobs menubuatkan bahwa setelah COVID-19 ini selesai, Tuhan Yesus akan mencurahkan Roh Kudus-Nya secara besar-besaran atas Indonesia, yaitu Pentakosta yang ketiga. Ya, Pentakosta yang pertama itu terjadi di Kamar Loteng di Yerusalem. Pentakosta yang kedua terjadi di tahun 1906 di Azusa Street di Los Angeles, ya di Amerika Serikat. Dan Pentakosta yang ketiga akan terjadi di Indonesia. Ya, akan terjadi lawatan Tuhan yang terbesar di Indonesia. Tuhan berkata, kata Cindy Jacobs, siapkan dirimu untuk pencurahan Roh Kudus secara besar-besaran. Roh Kudus akan melanda dengan dahsyat mulai dari timur sampai ke barat. Bersiaplah untuk memasuki era Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga ini akan dahsyat, sebab ini menjadi masa penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang untuk kali yang kedua. Ya, mari kita sebagai umat Tuhan saat ini bersiap untuk kita menerima ya Pentakosta ketiga yang akan terjadi atas bangsa dan negara kita, di mana akan ada banyak tuaian jiwa-jiwa ya untuk kita bawa mereka datang dan mengenal Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Dan ini waktunya bagaimana kita mempersiapkan diri kita, dan kita harus menerima Roh Kudus sebagai penolong di dalam kehidupan kita, sehingga ketika nubuatan Tuhan ini dinyatakan atas bangsa dan negara kita, kita menjadi orang-orang yang siap untuk menerima kuasa dan lawatan Tuhan terjadi atas bangsa kita. Dan kita juga bersiap untuk menyambut kedatangan Tuhan kali yang kedua. Ya, itu yang dinubuatkan oleh Cindy Jacobs, dan kita akan bersama-sama melihat dan mempersiapkan diri kita untuk kita boleh memasuki masa Pentakosta yang ketiga yang akan dinyatakan Tuhan terjadi atas bangsa dan negara kita Indonesia. Amin. Mari kita mau datang bersama-sama. Roh Kudus, kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, darah penghibur dan penolong yang diutus Bapakku. Mari kita mau bagi diri bersama-sama dan kita angkat pujian ini. Roh Kudus di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu.
Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Saat ini Tuhan sudah sediakan dan curahkan Roh Kudus-Nya bagi kita. Dan bagi setiap orang yang mau dan merindukan akan Roh Kudus itu terus memenuhi kehidupannya hari lepas hari. Mari kita mau mengangkat tangan kita kepada Tuhan. Dan Tuhan akan curahkan Roh Kudus-Nya nyata di dalam kehidupan kita semua. Di masa-masa yang sulit seperti sekarang ini, kita perlu pertolongan dari Roh Kudus. Karena Dia Roh penolong yang Tuhan berikan kepada kita. Di saat kita tidak tahu harus berbuat apa, di saat kita dalam kesesakan, di saat kita sedang menghadapi pergumulan yang berat, Roh Kudus itu akan memberikan kepada kita jalan keluar, penghiburan, kekuatan, pengharapan, dan tuntunannya untuk kita menghadapi apa yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita. Kita bersyukur kalau Tuhan sudah berikan bagi kita, Roh-Nya tinggal di dalam kehidupan kita, dan Roh Kudus boleh memenuhi kehidupan kita bagi setiap orang yang mau terbuka hatinya, untuk boleh mengizinkan Roh Kudus itu masuk di dalam kehidupannya. Dan kita percaya, hidup kita pasti akan diubahkan ketika Roh Kudus itu tinggal di dalam kehidupan kita. Bapa di dalam surga, hamba berdoa Tuhan buat setiap anak-anak-Mu yang saat ini mengangkat tangan di hadapan-Mu. Mereka yang rindu Tuhan untuk mereka Roh Kudus itu boleh tinggal di dalam kehidupan mereka. Dan kami juga percaya Bapa,
bahwa kami sudah dipenuhi dengan Roh Kudus, bahwa Engkau sendiri akan memenuhi setiap anak-anak-Mu dan orang-orang yang percaya dengan Roh Kudus dari tempat yang maha tinggi, memenuhi kehidupan kami, mengubahkan kehidupan kami Tuhan. Sehingga ketika kami Tuhan sedang dalam pergumulan, kami boleh tetap percaya, kami boleh tetap berharap. Karena Roh Kudus itu selalu ada bersama dengan kami dan tinggal di dalam kehidupan kami semua. Meskipun kami tidak bisa melihat Tuhan secara fisik, tapi kami dapat merasakan Tuhan, bahwa ketika Roh Kudus semua tinggal di dalam kehidupan kami semua, kami tidak berjalan sendirian, tetapi kami memiliki Roh Tuhan yang nyata di dalam kehidupan kami. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan kami Tuhan, kami boleh tetap kuat, kami boleh tetap percaya, kami boleh tetap memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Karena kami punya Roh Kudus, Roh yang jauh lebih kuat dari segala roh yang ada di dalam dunia ini Bapa. Dan kami percaya kami boleh berjalan dengan kuasa-Mu Tuhan. Dan kami berdoa saat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus tercurah dalam kehidupan anak-anak-Mu Tuhan, memenuhi kehidupan kami, mengubahkan kehidupan kami Tuhan. Dan kami boleh dipenuhi dengan roh dari tempat yang maha tinggi secara nyata dalam kehidupan kami, membangkitkan setiap roh yang mati, membangkitkan setiap roh yang lesu, membangkitkan setiap roh yang sudah patah Tuhan. Tetapi kami percaya Roh Kudus memberikan kami kepada semangat, sama seperti semangat bagi murid-murid Tuhan Yesus, semangat yang berapi-api, semangat yang baru Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kami, seiring dengan Roh Kudus yang memenuhi kehidupan kami Tuhan, sebagai roh penolong yang Tuhan berikan kepada kami semua. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami percaya Tuhan dengan iman, kami terima Roh Kudus-Mu itu dalam kehidupan kami. Dan Roh Kudus-Mu selalu akan terus memenuhi kehidupan kami, mengubahkan kehidupan kami Tuhan, sehingga kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, dan kami boleh selalu hidup di dalam kebenaran-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih buat firman-Mu yang sudah mengingatkan kepada kami Tuhan, bahwa Tuhan Yesus sudah naik ke surga, menyediakan tempat bagi kami. Dan yang terutama bahwa Tuhan Yesus naik ke surga untuk memberikan Roh Kudus-Mu Tuhan, tinggal di dalam hidup setiap orang yang percaya kepada-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Kau memberkati firman-Mu, dan Kau juga menyertai buat setiap kami semua Tuhan, untuk kami boleh bersama-sama Tuhan pada saat ini, untuk juga mengambil bagian di dalam persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu melalui perjamuan kudus pada saat ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Silakan Bapak bisa duduk kembali, dan kita mau bersama-sama mempersiapkan diri kita untuk kita boleh mengambil bagian di dalam persekutuan dengan tubuh dan darah-Nya. Dan saya mengundang para petugas perjamuan kudus bisa maju ke depan, dan kita akan bersama-sama mempersiapkan hidup kita untuk mengambil bagian di dalam persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan. Dalamnya kasih-Mu Bapa, dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selamatkanku, dengan darah yang tercurah, ampuniku atas dosa. Ku bersujud
datang di hadirat-Mu Tuhan pada saat ini. Kau sendiri Tuhan yang akan melayakan, menguduskan dan menyucikan kami, baik buat setiap para pelayan perjamuan kudus dan juga setiap jemaat-Mu yang saat ini akan mengambil bagian di dalam persoalan dengan tubuh dan darah Tuhan. Kau menguduskan, melayakan kami semua Tuhan, untuk kami boleh bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu pada saat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita mengingat pada waktu malam Tuhan diserahkan di loteng Yerusalem, Tuhan Yesus mengadakan perjamuan yang terakhir bersama dengan murid-muridnya. Di sana Tuhan mengambil roti, Dia memecah-mecahkannya dan membagikannya kepada murid-muridnya dan berkata, inilah tubuhku yang telah dipecahkan bagi kamu. Setelah makan Tuhan mengambil cawan anggur dan berkata, inilah cawan perjanjian baru yang telah dimeteraikan dengan darahku. Ingatlah setiap kali kamu makan tubuhku dan minum darahku, akan pengorbanan yang Tuhan Yesus lakukan bagi kita, akan penebusan yang sudah Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita, sehingga kita boleh diselamatkan dari setiap dosa-dosa kita, dan kita boleh menerima kuasa kebangkitan dan kematian Yesus lewat persetujuan dengan tubuh dan darahnya. Mari pada saat ini dengan iman dan percaya, mari kita ambil roti tubuh Tuhan dan cawan darah Yesus. Terimalah dengan iman dan percaya kita kepada Tuhan. Dalamnya kasih-Mu Bapa. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selamatkanku. Dengan darah yang tercurah, ampuniku atas dosa. Bersujud kepadamu, oh Yesusku. Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkanku dengan darah-Mu.
pada saat ini kita mau pegang roti di tangan kanan kita mau angkat ke atas. Dan kita akan bersama-sama memperkatakan perkataan iman, karena apa yang kita katakan di hadapan Tuhan itu yang akan Tuhan lakukan bagi kita. Mari ikuti kata-kata saya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku percaya roti ini adalah tubuh Tuhan. Dan cawan ini adalah darah Yesus. Oleh darahnya, segala dosa dan kesalahanku sudah ditebus, diampuni Tuhan di atas salibnya. Sekarang aku selamat masuk kerajaan surga. Oleh bilurnya, segala kelemahan dan sakit penyakitku sudah ditanggung Tuhan di atas kayu salibnya. Sekarang aku sembuh, sekarang aku sehat, karena mujizat Tuhan nyata dalam hidupku. Sekarang aku senang, hidupku bahagia, diberkati Tuhan untuk melayani gerejanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dengan iman dan percaya, mari kita makan roti tubuh Tuhan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pindahkan cawan tangan kanan kita. Inilah darah Yesus yang telah dicurahkan bagi kita semua, sehingga setiap dosa dan kesalahan kita sudah diampuni, disucikan dengan darah Yesus. Dan pagi hari ini, dengan iman dan percaya, mari kita minum darah Yesus bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya Yesus. Mari kita ambil waktu sejenak untuk kita bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan buat pengorbanan-Mu yang begitu besar bagi kami. Dia yang telah mati bagi kita semua. Darahnya menetes bagi kita. Darahnya tercurah, menghapuskan setiap dosa dan pelanggaran kita, sehingga kita dilayakkan untuk masuk dan tinggal di dalam kerajaan surga yang mulia. Semua karena pengorbanan yang sudah Tuhan Yesus lakukan bagi kita. Kami percaya Tuhan, saat kami boleh mengambil bagian di dalam persoalan dengan tubuh dan darah Tuhan, kami boleh mengalami kuasa kebangkitan Yesus yang nyata di dalam kehidupan kami semua. Dan kami bersyukur buat setiap perjanjian yang telah dibarui dalam hidup kami semua Tuhan. Saat pagi hari ini Tuhan, kami boleh bersama-sama makan tubuh Tuhan dan minum darah Yesus. Dan biarlah pengorbanan-Mu Tuhan mengingatkan kami semua akan kasih-Mu yang begitu besar bagi kami. Yesus yang rela jadi datang ke dalam dunia menjadi sama seperti manusia. Demi kasih-Nya untuk menebus kita dari setiap dosa-dosa kita. Dan bilur-bilur-Nya itu menyembuhkan segala sakit penyakit kita. Segala kelemahan kita, semuanya sudah ditanggung Tuhan di atas kayu salib-Nya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan buat berkat dan anugerah Tuhan pada saat ini. Ketika kami boleh bersama-sama mengingat kasih Tuhan, mengingat kebaikan Tuhan, mengingat pengorbanan Tuhan bagi kami semua. Dan biarlah Tuhan, lewat perjamuan kudus pada saat ini, boleh menguatkan iman dan pengharapan kami semakin teguh kepada Tuhan. Bahwa kami percaya, bahwa kami berharap kepada Tuhan yang hidup. Bukan kepada Tuhan yang mati, tetapi Tuhan yang hidup dan Tuhan yang sudah sediakan tempat bagi kami.
ketika kami harus kembali dan pulang ke rumah Bapa. Terima kasih Tuhan buat kesempatan yang indah pada saat ini. Dan ketika nanti jemaat-Mu pulang, kami boleh pulang membawa kuasa darah Yesus itu dalam kehidupan kami semua. Dan mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan buat persekutuan-Mu pada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sementara calon-calon bisa kembali dikumpulkan, darah Yesus menghapuskan segala dosa. Darah Yesus menghapuskan segala dosaku. Bilur Yesus menyembuhkan segala sakitku. Kasih Yesus, oh sungguh indah. Kasih dan kuasa-Nya tidak berubah. Yang lemah Dia kuatkan, yang sakit Dia sembuhkan, yang susah Dia hiburkan. Haleluya. Kasih Yesus sungguh indah, kuasa Yesus tak berubah. Dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Ya, waktu selanjutnya saya serahkan kepada Pendeta Pembantu Yani Manuel yang akan menyampaikan beberapa informasi kegiatan gereja kita. Cek. Ya, Shalom Bapak Ibu kasih Tuhan. Saya akan menyampaikan beberapa informasi kegiatan gereja kita. Informasi pertama, ibadah raya onsite kita minggu depan pada tanggal 23 Mei 2021 jam 8 pagi. Dan firman Tuhan akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Hosea Edi Tiono. Dan bagi jemaat yang belum bisa hadir dalam ibadah onsite ini, dapat tetap mengikuti ibadah online pada sore hari jam 5 sore melalui channel YouTube GPI Semarang Indah. Bagi Bapak Ibu yang akan berikan persembahan, amplop persembahan dapat dimasukkan ke dalam kotak persembahan yang ada di pintu keluar gereja ketika Bapak Ibu akan pulang. Kembali kami mengingatkan kepada Bapak Ibu sekalian, untuk Bapak Ibu yang akan mengikuti ibadah onsite, berikut kriteria jemaat yang dapat mengikuti ibadah onsite. Yang pertama, tubuh dalam kondisi sehat. Kedua, bersedia untuk mengikuti protokol kesehatan yang ada. Ketiga, sudah mendaftarkan diri dan sudah menerima konfirmasi pendaftaran. Untuk pendaftaran dapat dilakukan melalui WhatsApp atau SMS ke nomor 0896 1606 1601 dengan format nama, usia, nomor telepon yang dapat dihubungi. Pendaftaran dapat dilakukan dari hari Senin sampai Jumat pada jam kerja. Nah, sebentar kita akan mengakhiri ibadah kita dengan menerima doa berkat. Dan kembali kami menghimbau kepada Bapak Ibu sekalian agar setelah menerima doa berkat diharapkan untuk Bapak Ibu sekalian dapat segera kembali ke rumah masing-masing guna menghindari terjadinya kerumunan. Dan sekarang saya ajak kita bersama-sama bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini dengan menerima doa berkat. Terima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur untuk berkat-Mu. Hari ini kami masih diberikan kesempatan dapat beribadah bersama-sama, baik secara onsite maupun secara online. Tuhan, kami percaya kuasa-Mu tidak terbatas, kuasa-Mu tetap sama, dan dimanapun kami berada, kami tetap dapat merasakan kuasa yang besar itu. Terima kasih untuk hari ini, dan sebentar kami mau akhiri ibadah kami Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biar Engkau curahkan berkat-Mu atas hidup kami semua. Bapak Ibu dikasih Tuhan, pada akhir ibadah kita, mari angkatlah kedua tangan-Mu kepada Tuhan, tangkap dan terimalah berkat Tuhan atas hidup-Mu. Tuhan memberkati keluarga dan rumah tangga-Mu. Tuhan memberkati usaha dan pekerjaan-Mu. Tuhan memberkati engkau dengan kesehatan yang baik.
Tuhan memberkati pendidikan yang sedang kau jalani. Tuhan memberkati pelayananmu makin dahsyat dan makin luar biasa. Tuhan memberkati hidupmu sehingga hidupmu berhasil, beruntung dan berkemenangan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyirai engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang sampai Maranatha, saat Tuhan Yesus yang sangat kita kasihi datang kembali untuk kali yang kedua. Dan semua yang percaya terima berkat Tuhan berkata, amin. Yesus hidup, Dia bangkit, Dia naik ke surga, siapkan tempat bagiku. Yesus hidup, Dia bangkit, maut telah dikalahkan, kita lebih dari pemenang. Yesus hidup, Dia bangkit, Dia bangkit, Dia naik ke surga, siapkan tempat bagiku. Yesus hidup, Dia bangkit, maut telah dikalahkan, kita jadi lebih dari pemenang. Saya jadi lebih dari pemenang, kamu jadi lebih dari pemenang. Selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai bertemu dalam ibadah-ibadah selanjutnya. Tetap sehat, tetap semangat, Tuhan memberkati.